Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian, Hari Raya Pentakosta, sebagaimana yang sering kita dengar, seringkali disebut sebagai hari ke-50 untuk menegaskan kepada kita bahwa perayaan hari ini itu sudah beranjak pada hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, Hari Raya Paskah. Secara liturgi ada hal-hal yang mewarnai perayaan-perayaan sesudah perayaan Paskah ini. Salah satunya adalah ini adalah akhir dari hari-hari Paskah kita. Jadi setelah ini kita sudah mulai secara liturgi masuk pada hari-hari biasa dalam penanggalan liturgi. Kemudian salah satunya adalah doa malaikat Tuhan yang seringkali kita doakan pada masa Paskah ini. Kita doakan dengan Ratu Surga, kemudian akan kembali ke malaikat Tuhan. Suasana-suasana sederhana seperti itu para saudara-saudari, itu mengandung pesan-pesan di dalamnya bahwa kita sekarang beralih dari masa Paskah ke hari biasa untuk melihat juga bahwa Yesus bangkit, naik ke surga, rohnya menyertai para murid, rohnya menyertai gereja, rohnya menyertai kita dalam perjalanan kehidupan menggereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Pentakosta seperti yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan kembali pada pribadi ketiga Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus. Roh itu digambarkan kepada kita oleh kitab suci sebagai pribadi Allah yang sungguh-sungguh mengagumkan. Dikatakan mengagumkan karena roh itu sungguh-sungguh mengobarkan hati para murid, membuka pengetahuan para murid tentang Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran yang diwartakan oleh Yesus kepada mereka selama hari-hari mereka bersama dengan Dia. Secara singkat kita dengar dari bacaan pertama hari ini, bagaimana para murid dengan orang-orang yang percaya itu bersama dengan Bunda Maria. Ketika mereka setelah menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, naik ke surga, lalu mereka berkumpul bersama dalam doa di ruang atas yang disebut dengan senakulum itu. Hari itu, pada hari ini mereka boleh mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Kalau kitab suci hari ini mewartakan kepada kita bahwa mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada simbol yang dibuat oleh kitab suci, yang ditulis secara deskriptif oleh kitab suci. Kelihatan lambang seperti lidah-lidah api. Mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Yang pada waktu itu sungguh mengagetkan banyak orang. Karena orang-orang yang hadir di situ bukanlah hanya orang-orang yang tinggal di situ. Berasal dari banyak daerah dari penjuru dunia ini. Tapi mereka dapat berkata-kata dengan bahasa lain. Saudara-saudari yang terkasih, gereja melihat bahwa peristiwa ini bukanlah sekedar hanya peristiwa di mana mereka seolah mendapat sesuatu yang berbeda, tapi ini adalah satu karunia yang mereka alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pada hari itu, Roh Kudus tercurah atas mereka. Karunia-karunia Roh Kudus itu yang kita tahu dengan sabta karunia roh itu sungguh-sungguh tercurah atas hidup mereka. Dan yang paling penting para saudara-saudari bukanlah soal fenomena-fenomena yang terjadi pada malam itu atau pada hari itu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah apa yang mereka buat setelah mereka mendapatkan pencurahan roh itu kepada mereka. Kitab suci tidak menggambarkan secara gamblang, tetapi dari pewartaan-pewartaan para rasul kita melihat bahwa para murid ini dan orang-orang yang percaya itu berubahlah hidup mereka. Berubahlah pandangan mereka, berubah gairah spiritual mereka. Kalau Paulus dalam bacaan yang kedua itu mewartakan kepada kita tentang dua pergumulan hidup kita ini antara keinginan daging dan keinginan roh, itulah juga yang berhasil dimenangkan oleh orang-orang yang menerima Roh Kudus ini. Mereka
tidak lagi hidup hanya sesuai dengan keinginan daging mereka. Tapi mereka mulai belajar setia untuk hidup sesuai dengan kehendak roh itu. Paulus, para saudara-saudari, melihat bahwa ada bahaya, ada kemunduran bila orang-orang hanya hidup sesuai dengan keinginan daging. Tetapi akan ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada progres kehidupan rohani kita bila kita mau terus-menerus diperbaharui lalu hidup sesuai dengan kehendak roh. Saudara-saudari, salah satu karakter dari Roh Kudus itu adalah membuat gereja mampu melampaui kemampuannya. Membuat gereja mampu melampaui batas-batas kemampuannya. Siapa yang tahu, para saudara-saudari, bila kita melihat dari sejarah kehidupan gereja kita, siapa yang akan berpikir bahwa ini gereja komunitas kecil ini akan terus bertumbuh? Mungkin pada waktu itu tidak banyak orang berpikir sedemikian. Mungkin banyak orang justru memandang sebaliknya. Mengapa orang-orang ini mau terus percaya kepada Kristus itu? Padahal kita tahu tantangannya tidak gampang, tidak kecil. Penganiayaan, pengejaran, intimidasi, dan penderitaan itu sudah mewarnai perjalanan gereja. Tapi saudara-saudari, itulah Roh Kudus. Maka benar yang dikatakan oleh orang-orang kudus itu, bila gerakan ini dari Roh Kudus, tidak akan ada yang dapat membatasinya. Bila perutusan ini adalah dari Roh Kudus, tak ada satupun pribadi yang dapat menghalangi. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 7 karunia yang kita mohonkan pada hari-hari ini. Ada 7 karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita hari ini, di mana kita merayakan hari raya Pentakosta ini. Mari kita sadari itu. Karunia-karunia itu yang dicurahkan dalam hati kita. Semoga hati kita boleh dipenuhi dengan damai roh ini. Sebagaimana Yesus hari ini menegaskan kepada kita, roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu akan tinggal dalam para murid. Dan yang paling penting, mereka harus bersaksi. Memang roh itu akan membuat kita ini menjadi tahu tentang kebenaran-kebenaran itu, tapi kita juga tidak boleh berhenti untuk bersaksi. Bersaksi atau martiria adalah panggilan kita bersama, adalah mahkota dari setiap kehidupan orang Kristiani. Maka para saudara-saudari, perayaan hari ini dirayakan dengan liturgi warna merah untuk menunjukkan kepada kita bahwa roh itu selain mengobarkan kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, tapi juga mengingatkan Anda sekalian bahwa perutusan Anda sebagai orang yang hidup dalam roh itu dimahkotai dengan kemartiran. Setia pada kebenaran akan Kristus, bermahkotakan kemartiran seperti Kristus. Tuhan memberkati